warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ongya Yugi Septia. Saya merupakan seorang mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar Universitas 11 Maret Surakarta tingkat 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali atau mempresentasikan wawancara saya kemarin bersama narasumber saya, Istiqomatul Hasanah. Beliau merupakan seorang PNS guru yang memiliki pekerjaan sambilan sebagai distributor atau EPC dari PT Tiga Raksa Satria Tbk. Nah, sebelum lanjut nih, kita tonton bareng-bareng dulu video wawancara saya. Check it out. Jadi bisnis atau kewirausahaan yang saya jalankan itu bergerak di bidang smart family. Jadi kita memberikan wadah untuk orang tua mencari produk-produk edukasi bagi anak-anaknya, kemudian para ibu-ibu yang mencari alat-alat dapur, make up, juga skincare, jadi kayak gitu Mbak. Saya menjalankan bisnis ini sudah semenjak tahun 2016, jadi setelah anak saya lahir, kemudian saya membutuhkan produk-produk edukasi untuk anak saya. Sampai tahun 2019 saya naik level menjadi EPC atau Educational Product Consultant resmi dari PT Tiga Raksa Satria, tapi juga saya bisa jalankan di rumah tanpa harus kemana-mana. Jadi mulai serius banget itu tahun 2019 akhir, bulan November Mbak. Untuk PT Tiga Raksa Satria yang saya bergelut kewirausahaan di sini itu proses produksinya kita menggait prinsipal atau brand-brand yang sesuai dengan yang kita butuhkan, misalkan Alkolam untuk produk edukasi anak, ITL itu untuk buku-buku edukasinya, kemudian Vienta itu untuk produk-produk dapur, juga Almaira untuk make up, Oilum untuk skincare, dan beras organik, mie organik itu masih banyak lagi. Dan kita menggait prinsipal atau brand yang paling bagus yang bisa kita hadirkan untuk para orang tua di rumah gitu. Distribusi yang saya jalankan itu sangat-sangat mudah. Kita menggunakan media sosial yang sudah kita punya, misalkan ada FB, ada IG, kemudian WhatsApp, status WhatsApp kayak gitu. Untuk IG-nya bisa dicek di @bigbook.id, kemudian untuk webnya bisa di tigaraksa-ep.id/Ica-Hizudin. Di situ nanti akan ada produk-produknya komplit di situ. Jadi untuk customer itu lebih mudah untuk mencari produk yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Dan kita juga memberikan edukasi, kita memberikan wadah untuk mereka bertanya, konsultasi. Oh, jadi kalau misalkan anak saya usia segini tuh nanti dikasih produk seperti apa ya, kayak gitu. Kita memberikan edukasi kayak gitu. Jadi tidak dilepas kayak gitu, enggak. Jadi mereka bisa cari sendiri, tapi juga bisa konsultasi langsung kepada kita. Jadi untuk proses marketing seperti itu, untuk proses pengiriman barangnya biasalah menggunakan shipping-shippingnya kayak PCP, POS, Tiki, JNT, BNE. Jadi kita bekerja sama dengan mereka kayak gitu. Untuk proses distribusi dan proses marketingnya menurut saya sudah sesuai dengan target market. Kan orang tua zaman sekarang tuh inginnya tuh belanja yang simple, yang mudah, mereka bisa akses dari rumah tanpa harus pergi-pergi keluar meninggalkan anak-anak. Apalagi kayak sekarang ada wabah COVID-19 ini kan, itu akan lebih sangat memudahkan. Kita juga kan pangan, beras, mie organik itu kan juga menyediakan. Jadinya untuk proses distribusi dan marketing yang saya jalankan ini insya Allah sih sudah memenuhi kebutuhan target market saya kayak gitu. Untuk inovasi yang dilakukan, sebenarnya untuk proses distribusi yang kemarin saya jalankan ini udah lumayan inovatif ya Mbak ya menurut saya. Karena kita ada nggak cuma ngasih web doang atau nggak cuma promosi di Instagram doang, cuman
kayak gitu enggak, kita memberikan kayak edukasi itu udah termasuk inovatif karena tidak semua toko itu memberikan edukasi bagi customernya. Yang penting mereka jualan, oh mereka suka barang ini walaupun nggak sesuai dengan kebutuhan mereka, ya udah jual-jual aja. Tapi kalau kita enggak, kita benar-benar memberikan edukasi karena kita membangun kepercayaan bagi para customer. Yang kedua, untuk proses inovasi yang bisa kira-kira saya jalankan, kan untuk sekarang saya belum pakai FB Ads ya, advertising FB itu saya belum jalankan, nanti akan saya coba sama promote di Instagram kayak gitu. Oke, itu tadi adalah wawancara saya bersama narasumber saya, Istiqomatul Hasanah. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana produksi dari PT Tiga Raksa Satria ini, kemudian distribusinya bagaimana, marketingnya bagaimana, dan pengemasan dari produknya itu bagaimana. Nah, sebelum lanjut, lebih baik kita tahu terlebih dahulu apa itu PT Tiga Raksa Satria Tbk ini. PT Tiga Raksa Satria Tbk ini merupakan perusahaan distributor terbesar di Indonesia yang berfokus pada pengoptimalan kecerdasan anak dengan skill, knowledge, value, serta belajar dengan menyenangkan bersama dengan buku yang bisa bernyanyi dan berbicara. Oke, kemudian untuk produksinya bagaimana sih? Nah, karena PT Tiga Raksa ini merupakan perusahaan distributor, maka PT Tiga Raksa ini tidak memproduksi produknya sendiri, tetapi mereka menggait prinsipal atau brand-brand lain yang paling bagus yang bisa dihadirkan untuk para orang tua di rumah. Produk apa aja sih yang dihadirkan sama PT Tiga Raksa ini? Nah, PT Tiga Raksa ini menghadirkan berbagai produk. Yang pertama itu ada Alkolam dan Cordoba Kids. Nah, Alkolam sama Cordoba Kids ini merupakan produk edukasional dari Tiga Raksa. Nah, untuk Cordoba Kids itu contohnya ada Muhammad Teladanku, dan untuk Alkolam itu ada banyak sekali seperti Hafiz Junior, Hafiz Doll, Smart Hafiz, Smart Reza. Nah, itu tadi ada produk edukasional atau alat edukasional. Nah, yang kedua ini ada buku edukasional dari ETL. Nah, produknya itu ada Widya Wiyata Pertama Ensiklopedia. Nah, ini merupakan ensiklopedia khusus anak yang mudah banget buat dipahami oleh anak. Jadi Widya Wiyata Pertama Ensiklopedia ini terdiri dari 4 pengetahuan inti. Jadi Bapak Ibu kalau anak bertanya itu tidak asal menjawab, semua ada di Wiyata Pertama. Buku yang dirancang untuk anak-anak masa kini yang cerdas dengan 3 nilai utama: knowledge, skills, and value. Terdiri dari 24 jilid buku yang akan memperkenalkan pada anak Anda 4 pengetahuan inti: kehidupan, alam, sains, dan dunia kita. Dilengkapi dengan Walter yang membuat setiap halaman buku dapat bersuara dan bernyanyi. Walter memuat 10.000 bunyi yang menarik dan berisi informasi-informasi yang luar biasa. Walter mendorong anak belajar pelafalan dengan menirukan dan merekam suaranya untuk dibandingkan dengan suara aslinya. Mengembangkan kreativitas dan daya ingat anak dengan proses belajar yang melibatkan percobaan-percobaan. Program belajar interaktif yang mampu menstimulasi dan memuaskan rasa ingin tahu anak. Meningkatkan pemahaman anak akan pengetahuan dengan memberikan informasi yang relevan. Memudahkan anak dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Menambah wawasan pengetahuan bagi orang tua untuk membantu menjawab pertanyaan anak. Selain produk edukasional, ada juga produk rumah tangga, khususnya untuk para ibu-ibu yang suka masak di dapur. Yang pertama itu ada Vienta. Nah, Vienta ini merupakan alat memasak yang khusus untuk menyelesaikan masalah dapur. Nah, salah satu produknya itu ada Smart Blender.
tadi itu adalah alat memasak, dan kali ini adalah wadah untuk hasil masakan Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada produk footwear dari Medina. Nah, footwear ini terbuat dari plastik tetapi tahan terhadap panas, tahan lama juga, dan ada garansinya pula. Selain prinsipal atau brand-brand yang udah saya sebutkan tadi, masih ada satu lagi nih prinsipal yang bekerja sama dengan PT Tiga Raksa. Nah, ini tuh ada Panasonic. Nah, Panasonic ini juga baru saja mengeluarkan produknya, yaitu portable iron atau setrika portable yang memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk menghaluskan baju di rumah. Seperti apa produknya? Steam iron. The Panasonic cordless steam iron makes ironing effortless and stress-free. Untuk proses produksi PT Tiga Raksa Satria Tbk ini, mereka tidak memproduksi sendiri produk-produknya, tetapi mereka menggait prinsipal atau brand-brand yang paling bagus untuk dihadirkan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk pengemasan produk-produk dari PT Tiga Raksa ini itu disesuaikan dengan produk itu sendiri. Misal ini ada alkolam itu dikemas dengan menggunakan box kontainer mainan yang bisa memudahkan untuk diletakkan dimanapun jika di rumah tidak terdapat rak buku sehingga buku tidak berceceran. Alkolam juga terdiri dari banyak barang elektronik sehingga dibungkus dengan bubble wrap, kemudian ditaruh di styrofoam, baru di box, kemudian dimasukkan ke dalam kontainer mainan tersebut. Kemudian ada juga produk dari Cordoba Kids, yaitu Muhammad Taladanku, itu dikemas dengan menggunakan koper kecil untuk wadah buku-bukunya sehingga tidak berceceran dan mudah dibawa kemanapun. Kemudian untuk produk peralatan rumah tangga lain itu juga dikemas disesuaikan dengan produk itu sendiri. Kemudian bagaimana sih untuk proses marketing dari PT Tiga Raksa ini? Nah, untuk proses marketing PT Tiga Raksa ini sendiri itu bisa menggunakan media sosial yang sudah dipunyai seperti WhatsApp, WhatsApp Story, IG, Facebook Advertisement atau FB Ads. Kemudian bisa juga menggunakan marketplace atau bisa juga dengan link resmi dari PT Tiga Raksa tersebut. Pihak dari PT Tiga Raksa sendiri juga menyediakan sesi konseling khusus untuk para customer yang masih bingung ingin membeli apa, sehingga produk yang akan dibeli itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Bisa tanya-tanya, saya ingin membeli ini, produk apa ya? Saya ingin menggunakan barang seperti ini, produk apa yang sesuai? Kemudian anak saya umur sekian, produk apa yang sesuai dengan anak saya, seperti itu. Jadi customer nanti akan bisa merasa puas dengan produk yang dibelinya. Oke, kemudian bagaimana sih untuk proses distribusi dari PT Tiga Raksa ini sendiri? Nah, PT Tiga Raksa ini memiliki sistemnya di mana yang tertinggi itu perusahaan. Setelah perusahaan PT Tiga Raksa itu, kemudian ada KAI, setelah itu GEPD, kemudian EPD, EPC, reseller, baru barang-barang yang dipesan oleh customer itu dikirim oleh shipping atau jasa pengiriman kepada customer. Nah, untuk pengiriman melalui jasa pengiriman atau shipping itu tadi biasanya memakai Tiki
GNT, GNI, maupun Pos Indonesia. Saat pengirimannya, produk dari PT Tiga Raksa ini juga dijaga keamanannya dengan dibungkus juga dengan menggunakan bubble wrap jika itu merupakan barang elektronik, kemudian baru dimasukkan di dalam kardus atau styrofoam dulu, kemudian dalam kardus, kemudian kita bungkus dengan plastik, kita plaster, kemudian baru kita kirimkan melalui shipping atau jasa pengiriman yang sudah bekerja sama dengan PT Tiga Raksa. Jadi untuk pengirimannya insya Allah akan aman sampai dengan tujuan. Jika ada kerusakan bisa dikembalikan lagi kepada PT Tiga Raksa, bisa mengkonfirmasi kembali untuk diganti dengan produk yang itu tadi. Sekian penjelasan singkat, presentasi singkat dari saya mengenai wawancara saya bersama dengan Saudari Istiqomatul Hasanah. Semoga bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum